Oke, baik. Selamat pagi, Bang. Perkenalkan kami dari Timnas U20 yang beranggotakan Tri Satria dengan NIM 054, Lukman Nur Hakim dengan NIM 074, Adam Muhammad Firdaus dengan NIM 083, Viko Yanten Jeremias Bagariang dengan NIM 098, dan Christian Nathaniel dengan NIM 136. Di sini kami membuat program yaitu aplikasi inventaris barang. Oke, baik. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Christian. Baik, terima kasih rekan saya Viko. Nah, di sini saya mau jelasin program kami, itu program inventaris barang. Nanti dimulai dari program mainnya itu di login. Saya akan membuat demonya. Pertama, jalankan dulu login page-nya. Nah, di sini saya masukkan username saya, Christian. Kemudian passwordnya itu aseng123. Kita klik login. Kemudian login berhasil, maka akan tampil ini menu utama. Menu utama kita coba masuk ke data barang dulu. Nah, di data barang kita masukkan barang, contohnya A002, mereknya misalnya Puma, terus nama barangnya kulkas, ukurannya 5 mungkin, terus kategori barangnya kita buat barang elektronik, kita klik simpan, data berhasil disimpan, maka akan tambah di sini kulkas, barang elektronik, Puma, dan ukurannya. Nanti untuk tombol-tombolnya ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Nah, kita lanjut, kita klik keluar, kita ke data lokasi. Di sini kita untuk nambahkan lokasi, kita masukkan lokasi misal LK003, kita masukkan di sini Setiabudi. Nah, kita klik simpan, maka sama kayak tadi, maka data lokasinya akan tersimpan di sini. Bisa kita ubah, bisa kita hapus, bisa kita batal. Terus kita keluar dulu, kita lanjut ke data user. Nah, di sini data user berguna untuk di awal login tadi. Kayak tadi saya pakai ID user 001 dengan username Christian, passwordnya aseng123. Dan untuk keterangan usernya ini ada nama saya, jenis kelamin, dan alamat. Nah, misalnya di sini saya mau nambahkan ID user 003, misalnya namanya Viko, jenis kelaminnya laki-laki, username-nya kita kasih Vico 0098. Nah, passwordnya kita buat FICOOO. Nah, alamatnya kita buat Jalan Setiabudi. Nah, kita klik simpan, maka dia akan tersimpan. Jadi nanti waktu di login, Viko dengan username Viko098 dan password Viko bisa login ke program ini. Nah, kita keluar dulu. Kita lanjut ke topik utamanya, yaitu inventaris masuk dan inventaris keluar. Nah, saat inventaris masuk, otomatis waktu kita login tadi, ID user kita kan 001 dan nama user yang sekarang saya pakai ini kan Christian Nathaniel. Dia akan langsung tampil di sini. Nah, terus ini dia auto increment di inventaris masuknya. Yang sekarang ada 002, yang sebelumnya saya ada buat 001. Tanggal masuknya ini tanggal 19 otomatis. Kalau mau kita tambahin juga bisa. Nah, terus di sini ada kode barang, ada tombol cari. Di sini kita untuk mencari data barang yang udah kita masukin. Misalnya saya mau pilih ini. Nah, maka dia otomatis terisi semua. Kita lokasinya mau simpan di, misalnya kita mau simpan di Setiabudi. Nah, kita mau simpan berapa? Misalnya kita mau simpan 5, nilai barangnya ada 5.000 mungkin. Nah, kita klik simpan, maka datanya berhasil disimpan. Nih, di list data inventaris masuk. Baru barang-barangnya kan udah ada di inventaris nih. Terus kita mau keluarkan barang-barang ini di inventaris keluar. Nah, kita tinggal buat. Nah, dia otomatis out 2, data usernya, ID usernya masih sama. Tanggalnya tanggal hari ini, tanggal 19 bulan 6 2024. Nah, tadi kan kita ada kode inventaris. Di sini kita kan mengeluarkan barang, berarti kita butuh kode masuknya. Kode masuk inventaris tadi kita cari. Nah, di sini kita pilih kita mau mengeluarkan barang dengan inventaris masuk 002. Yang kode barang itu ada 001, ada Galaxy A52, merek Samsung, dan seterusnya. Misalnya kita mau mengeluarkan jumlahnya ada 5
ada 5 deh, 5 terus keterangannya barang rusak gitu. Rusak. Nah, kita simpan, data berhasil disimpan, terus nah dia masuk ke sini, barang rusak. Nah, kemudian kita mau buat laporannya. Nah, misalnya kita mau lihat nih laporan pemasukan inventaris. Kita klik. Nah, kita klik, terus kita lihat ke sini, inventaris masuk, kita jalankan. Dia akan membuat PDF, yaitu laporan pemasukan inventaris, dan untuk inventaris keluar, nah dia akan membuat juga laporan pengeluaran inventaris yang disimpan di Java belajar bla 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 bla, atau ini sama dengan folder yang ada di sini. Jadi kita cek dulu di foldernya. Untuk laporan pemasukan dan pengeluaran, kita cek tadi di folder program kami. Nah, dia ada inventaris pemasukan pengeluaran. Kita buka dulu yang pemasukan. Tuh. Nah, ini tadi ada kita pemasukan kita kan yang 002, kode barangnya 0, 001, terus jumlahnya 1, nilainya 5.000. Kode lokasi ini ada sama nama lokasinya. Terus kita coba buka laporan pengeluaran kita. Nah, di laporan pengeluaran kita ini sesuai ya. Out 2, ID inventarisnya 002, jumlahnya 5, tanggalnya hari ini tadi. Terus keterangannya barang rusak, lokasinya di Setiabudi. Oke, kemudian saya menjelaskan sedikit untuk database. Nah, untuk database-nya ini, sebelum saya jelaskan database, saya akan ke koneksi. Nah, di sini koneksinya kami sebelum membuat ini, kami harus mengimport atau menambahkan library, yaitu MySQL JDB driver, MySQL connector J8.4.0. Nah, di sini untuk codingannya, untuk connection-nya, di sini bisa dilihat koneksinya ini menuju ke localhost saya, yaitu Timnas U20, yang akan mendapatkan koneksi. Terus nanti kalau koneksinya berhasil, maka akan keluar koneksi database berhasil. Jika tidak berhasil, koneksi database gagal. Nah, kita lanjut ke database-nya. Di sini ada MST barang, itu data barangnya. Ya, agak lama. Nah, ini barang-barang tadi yang udah kita masukkan, otomatis tersimpan di sini. Terus kita lihat lokasi, user, terus ada inventaris keluar. Nah, ini yang tadi kan sesuai dengan si laporannya. Jadi laporan ini bakal nyesuaiin si database. Nah, untuk cara kerjanya nanti akan jelaskan teman saya. Terus saya mau... Nah, selanjutnya untuk GUI, penjelasan GUI akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu adalah, ya saya serahkan dulu ke Viko. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lukman. Baik, pertama untuk GUI di login Java. Baik, dalam login Java ini terdapat label username untuk text field username. Kemudian ada label password untuk text passwordnya. Kemudian kita akan lanjut ke menu utama. Di dalam menu utama ini terdapat menu bar. Yang pertama itu data dengan isinya. Terdapat data barang, data lokasi, dan data user. Kemudian menu bar transaksi. Terdapat inventaris masuk, inventaris keluar. Dan terakhir menu bar laporan. Terdapat laporan pemasukan inventaris, kemudian laporan pengeluaran inventaris. Kemudian kita masuk ke GUI data barang. Baik, di sini ada label untuk kode barang, nama barang, dan kategori barang. Kategori barang ini dia tipenya radio. Kemudian ada merek,
dan ukuran. Nanti semua ketika ada diinputkan dan ditekan label button simpan akan masuk ke dalam list data barang. Kemudian di bawah itu ada tabel ubah, kemudian hapus, batal, dan keluar untuk kembali ke menu utama. Kemudian juga ada cari di list data barang, ini untuk mencari data yang ada di list data barang. Baik, sudah siap, saya serahkan lagi ke Viko. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian data user. Oke, jadi ini adalah GUI dari data user yang dimana terdapat ID user, nama user, jenis kelamin, username, password, dan alamat. Lalu di bawahnya terdapat list data user yang dimana itu akan di-listkan ketika kita sudah mengisi field-field yang ada di atas dari list data user tersebut. Baru di bawahnya ada ubah yang dimana ketika kita ingin mengubah mungkin nama usernya atau username-nya atau password-nya itu bisa, lalu kita bisa menghapusnya, lalu kita bisa membatalkannya jika kita tidak ingin mengubah sesuatu, lalu kita bisa menyimpannya. Oke, selanjutnya ke data lokasi. Jadi ini adalah GUI dari data lokasi yang berisikan kode lokasi dan nama lokasi. Jadi seperti yang dicontohkan tadi, ketika kita sudah mengisi kode lokasi dan nama lokasi, maka akan langsung terinputkan dan ditampilkan di dalam list data barang yang ada di database. Lalu selanjutnya kita bisa mengubah lokasi kita bisa menghapusnya ataupun kita bisa membatalkannya. Lalu ketika kita ingin menyimpannya, tinggal tekan tombol simpan. Selanjutnya ke inventaris masuk. Ini adalah GUI dari inventaris masuk yang berisikan ID user, ID inventaris masuk, nama user, dan tanggal masuk. Lalu di sini terdapat kode barang, kode lokasi. Di sini ada tombol cari yaitu yang berada pada kode barang dan kode lokasi, yang dimana ini akan memunculkan pop-up di dalam inventaris masuk. Lalu ada nama barang, kategori barang, jumlah, nilai barang, merek, ukuran, nama lokasi. Lalu di bawahnya itu ada list data inventaris masuk. Tombol carinya itu akan memunculkan pop-up inventaris masuk di dalam list data inventaris masuk ini. Lalu nanti barang-barang yang kita isikan di dalam field-field tersebut akan dimunculkan di dalam list data inventaris masuk. Jika kita ingin mengubahnya, tinggal tekan tombol ubah. Jika kita ingin menghapus barangnya, kita tinggal mengklik bagian mana yang mau dihapus, lalu nanti akan di database langsung dihapuskan. Lalu ketika kita mau nyimpan, tinggal tekan tombol simpan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adam Firdaus. Baik, selanjutnya untuk bagian GUI pop-up data barang. Di sini digunakan untuk menampilkan daftar barang yang akan ditunjukkan pada bagian data barang ketika ingin mencari barang. Selanjutnya, untuk bagian pop-up lokasi, konsepnya juga sama seperti pop-up data barang, tetapi bagian ini digunakan untuk melakukan pop-up lokasi pada bagian data lokasi. Dan kemudian inventaris keluar. Pada bagian ini, ID user telah ditetapkan berdasarkan user yang telah masuk dan juga nama user yang masuk. Di sini ID inventaris keluar auto increment, dan dimana di sini kita bisa mencari kode inventaris masuk yang digunakan untuk mengeluarkan barang. Di sini otomatis terisi, yang tetapi untuk jumlah dan juga keterangan di input sendiri oleh user, yang dimana berapa jumlah barang yang dikeluarkan dan juga keterangan mengapa barang dikeluarkan. Di sini juga bisa disimpan. Kemudian ketika kita mengklik pada bagian bawah titel 1, di sini user bisa melakukan pengubahan, menghapus, dan juga batal. Selanjutnya untuk tombol keluar, user bisa
keluar dari bagian ini. Kemudian untuk pop-up inventaris masuk memiliki konsep yang sama seperti pop-up data barang dan juga pop-up lokasi, di mana user bisa mencari inventaris masuk yang telah ada di database. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Trisatria. Baik, selanjutnya itu adalah laporan inventaris masuk. Jadi fungsinya itu untuk menyimpan PDF laporan inventaris masuk ke dalam perangkat kita, yaitu laptop berisi tabel laporan inventaris masuk. Jadi yang pertama itu kita koneksikan dengan database. Lalu kita create PDF untuk bikin PDF. Lalu kita menambahkan font khusus, menambahkan judul dengan background color yang kita tentukan. Lalu kita mendapatkan data dari tabel dari database dan kita menghubungkannya dengan database tabel inventaris, laporan inventaris masuk. Lalu kita tambahkan tabel, lalu tambahkan header tabel untuk headernya, berisi ID, inventaris, kode barang, jumlah, nilai, kode lokasi, nama lokasi. Lalu kita bikin warnanya dan kita tambahkan data ke tabel dengan looping, for loop, berisi yang tadi tabel inventaris masuknya. Lalu kita ambil nama lokasi dari query, kita select all from MST lokasi where KD lokasi sama dengan KD lokasi. Lalu kita bikin PDF-nya di lokasinya di mana. Jika gagal maka tertulis gagal membuat dokumen. Selanjutnya itu adalah laporan inventaris keluar. Ini sama mirip dengan laporan inventaris masuk. Kita hubungkan database, kita create PDF, tapi bedanya di sini kita masukkan tabel dari inventaris keluar. Lalu kita tambahkan tabel, tambahkan header tabel, sama seperti tadi. Lalu kita tambahkan data ke tabel yang kita dapat dari database inventaris keluar. Kita looping sampai selesai, baru kita ambil nama lokasi dari query, kita select si.nama lokasi from TRX inventaris masuk, MST lokasi where a titik kd lokasi sama dengan c titik kd lokasi. Lalu jika data gagal dipanggil maka akan menampilkan message data gagal dipanggil. Lalu jika gagal membuat dokumen maka menampilkan message dialog gagal membuat dokumen. Kita bikin di mana letak PDF-nya dibuat dalam perangkat. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok Timnas U20. Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.